pada semester 6. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS Sosiolinguistik yang diampu oleh Ustazah Maria Ufa MTD. Adapun judul materi kami yaitu peristiwa tutur dan tindak tutur. Adapun yang pertama yaitu peristiwa tutur. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa kita didapati juga dalam acara diskusi kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Fidel Haydn, seorang pakar sosiolinguistik terkenal, bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yaitu bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim speaking. Adapun ke-8 komponen itu adalah 1. S. Setting and scan. 2. P. Partisipant. 3. E. N. Purpose and goal. 4. A. Expression. 5. K. Key or spread of action. 6. Instrumentality. 7. N. Norm of interaction and interpretation. 8. G. Games. Pengertian dari ke-8 komponen tersebut yaitu yang pertama yaitu setting. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scan mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Dan yang kedua yaitu participants. Participants adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima atau pesan. Dua orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai pembicara atau pendengar. Dan yang ketiga yaitu merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Peristiwa tutur yang terjadi di ruang pengadilan bermaksud untuk menyelesaikan suatu kasus perkara, namun para partisipan di dalam peristiwa tutur itu mempunyai tujuan yang berbeda. Dan yang keempat yaitu exequence, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Dan yang kelima yaitu K. K mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. Dan yang keenam yaitu instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Instrumentalities ini juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan seperti bahasa, dialek, ragam, atau register. Dan yang ketujuh yaitu norm of interaction and interpretation. Norm of interaction and interpretation mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Misalnya, yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan sebagainya. Juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara. Dan yang kedelapan yaitu genre. Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi. Adapun yang kedua, tindak tutur. Tindak tutur merupakan gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Jika di dalam peristiwa tutur lebih dilihat pada tujuan peristiwanya, tetapi dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturnya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. Menurut tata bahasa tradisional ada 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama kalimat deklaratif, dan yang kedua kalimat interrogatif, dan yang ketiga kalimat
tersebut, yang pertama kalimat deklaratif adalah kalimat yang isinya hanya meminta pendengar atau yang mendengar kalimat itu untuk menaruh perhatian saja, tidak usah melakukan apa-apa. Yang kedua, kalimat interrogatif adalah kalimat yang isinya meminta agar pendengar atau orang yang mendengar kalimat itu untuk memberi jawaban secara lisan. Dan yang ketiga adalah kalimat imperatif, adalah kalimat yang isinya meminta agar si pendengar atau yang mendengar kalimat itu memberi tanggapan berupa tindakan atau perbuatan yang diminta. Adapun kalimat performatif terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama kalimat verdiktif, dan yang kedua kalimat eksersitif, dan yang ketiga kalimat komisif, dan yang keempat kalimat behatitif, dan yang kelima kalimat ekspositif. Adapun tindak tutur yang dilangsungkan dengan kalimat performatif dibagi menjadi 3 peristiwa tindakan. Yang pertama tindak tutur lokusi atau locutionary, dan yang kedua tindak tutur ilokusi atau illocutionary, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi atau perlocutionary. Adapun tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Dan yang kedua, tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya didefinisikan dengan kalimat performatif yang eksplit. Dan yang ketiga, tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain tersebut. Terakhir, tindak tutur dan pragmatik. Tindak tutur sebenarnya merupakan salah satu fenomena dalam masalah yang lebih luas yang dikenal dengan istilah pragmatik. Fenomena lainnya di dalam kajian pragmatik adalah deiksis, presuposisi, dan implikator percakapan. Sebagai topik yang melingkupi deiksis, presuposisi, dan implikator percakapan, pragmatik lazim diberi definisi sebagai telah mengenai hubungan di antara lambang dengan penafsiran. Yang dimaksud dengan lambang di sini adalah satuan ujaran entah berupa satu kalimat atau lebih yang membawa makna tertentu yang di dalam pragmatik ditentukan atas hasil penafsiran si pendengar. Umpamanya, kalau di pagi hari seorang suami berkata kepada istrinya dengan ujaran, "Bu, sudah hampir pukul 7. Lalu istri menyahut, "Ya Pak, sarapan sebentar lagi siap." Mengapa si istri menjawab seperti itu? Adalah karena menurut tafsiran si suami memberitahukan bahwa si suami sudah harus segera berangkat ke kantor. Andaikan si istri tidak mempunyai tafsiran seperti itu dan dia hanya menafsirkan ujaran suaminya itu sebagai tindak tutur lokusi, tentu dia akan menjawab, "Ya Pak, saya juga sudah tahu," atau juga, "Ya Pak, jam di dapur malah sudah pukul 4. Yang dimaksud dengan deiksis adalah hubungan antara kata yang digunakan dalam tindak tutur dengan referen kata itu yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Kata-kata yang referennya bisa menjadi tidak tetap ini disebut kata-kata deiksis. Kata-kata yang referennya deiksis ini antara lain adalah kata-kata yang berkenaan dengan pesona, tempat, dan waktu. Selama kata-kata deiksis itu digunakan dengan benar, tentu tindak tutur itu dapat dipahami dengan baik. Tetapi seringkali kata-kata deiksis tersebut tidak digunakan dengan tepat. Yang dimaksud dengan presuposisi dalam tindak tutur adalah makna atau informasi tambahan yang terdapat dalam ujaran yang digunakan secara tersirat. Tersirat itu kan tersembunyi. Jadi di dalam ujaran tersebut selain mendapat makna asal yang tersirat dalam ujaran itu, terdapat pula makna lain yang hanya bisa dipahami secara tersirat atau tersembunyi. Memahami makna yang tersirat ini sangat penting untuk dapat memahami keseluruhan makna yang ada dalam suatu tindak tutur. Contohnya, kerjakan dulu soal yang mudah, baru kemudian yang lebih sukar dan yang sukar. Mempunyai presuposisi, mempunyai makna tadi, bahwa soal-soal yang harus dikerjakan ada yang sukar dan ada pula yang mudah. Contoh lain, tindak tutur yang berbunyi,
Gunakan petunjuk B untuk menyelesaikan soal nomor 30 sampai dengan nomor 451. Mempunyai presuposisi bahwa ada lebih dari satu petunjuk untuk menyelesaikan ujian atau tes tersebut. Presuposisi terdapat pula dalam kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Contohnya, yang belum lulus ujian linguistik umum tidak boleh mengikuti kuliah sosiolinguistik. Kalimat ini mempunyai presuposisi. Presuposisi tadi itu kan makna atau informasi. Nah, jadi makna atau informasinya itu ada yang belum lulus ujian linguistik umum. Contoh lain dalam kalimat tanya, berapa umur anakmu yang bungsu? Terdapat presuposisi, terdapat makna atau informasi bahwa yang ditanya mempunyai beberapa orang anak.